Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita berada di petilasan Watu Kecak ya. Nah, dan pada malam hari ini kita akan mengulas sejarah bagaimana Watu Pecak ini, yang dikenal dengan nama Watu Pecak, artinya petilasan ya, jadi jejak kaki pecak itu ya. Dan malam hari ini bagaimana kita akan mengulas, kita akan mengobrol-ngobrol dengan Ustadz Rafiq ya. Beliau adalah narasumber malam hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Bagaimana Ustadz Rafiq? Mungkin Ustadz Rafiq bisa bercerita tentang begini, Mas, sejarah ya. ini. Dulunya itu memang ada semacam batu, itu ada apa itu bekas kakinya manusia, Mas. Gitu. Terus batunya sekarang ini menghilang, itu udah tahu apa-apa. Mungkin waktunya ada di sini, Mas, gitu, di dalam dekat Rowo itu, Mas. Begitu. Terus begini, Mas, saya kesini ini mau apa itu mencari sejarah kenapa kok sampai dinamakan Watu Pecak, dan saya akan memanggil salah satu sosok yang ada di sini, yaitu dinamakan orang Mukso. Orang Mukso itu bisa musafir, bisa orang tirakat, bisa, Mas. Bentar, Mas ya, saya mau konsentrasi dulu, Mas ya. Silakan. Saya mau menghadirkan salah satu sosok untuk mencari informasi tentang Watu Pecak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuka gerbang, Mas, yang ada di sini, Mas. Dan ini gerbang goib menuju ke pantai selatan, Mas ya. Bisa merasakan, Mas, auranya, Mas? Maksudnya gimana? Bisa merasakan aura dekat di sini, Mas? Apa merinding, apa mau mual gitu, Mas? Merinding. Terus kuping sebelah kiri panas enggak, Mas? Sebelah kanan Sama. berarti itu salah satunya sosok yang saya panggil itu datang, Mas. Dan sosok ini, Mas, sosok ini berupa semacam apa itu namanya, semacam menjaga Watu Pecak, Mas. Bukan orang Muksonya ini, Mas ya, bukan orang Muksonya ini. Ini salah satu penjaga biar Watu Pecak ini tetap aman dan menjaga pusaka-pusaka yang ada di sini. Satu sosok ini siapa? Ini satu sosok ini, satu sosok ini semacam sosok yang bisa berubah-berubah, Mas. Bisa ada kalau niatannya jelek, bisa berubah menjadi hewan buas, bisa menyerupai macan begitu, Mas. Assalamualaikum.
kita kon. Udah kan nyerang, aku tak nyerang, aku mereni nyerang. Aku mereni kan informasi bukan sampean. Opo dek ini kok sering digawe pirang. Mulai berbicara mas ya, mulai berbicara katanya itu mas, memang di sini dulu ini ada beberapa orang bertapa mas, ada orang bertapa mau menjadi muridnya Nyi Roro Kidul mas. Terus sama tadi itu tidak salah ini orang 4 mas, orang 4 ini semua mukso semua mas, orang 4 sih. Terus sama penjaganya ini barusan mas bilang sama saya, mau apa sampai nyari di sini? Apa mau mengusik kerajaan Pantai Selatan? Apa mau mengusik apa itu namanya makhluk-makhluk yang ada di Watu Kecak sini mas? Saya tidak mau mengusik, saya mau mencari informasi. Ya. Oh ya wis, tidak apa-apa wis. Asal nanti kalau bisa saya doakan. Apa itu namanya sana minta doa loh mas, begitu mas. Minta doa biar tidak mengganggu dan tidak menjadikan apa itu namanya semacam balak begitulah mas. Dan begini tadi mas, memang dulunya ini ada orang bertapa, kalau tidak salah ini orang 4 mas, orang 3. Sepengetahuan saya ini ya. Terus di sini ini mas, tiga-tiganya ini bertapa, terus mukso mas. Mukso dikatakan mati ya tidak mati, dikatakan hidup ya tidak hidup, cuma hidupnya di alam jin mas. Nah, dianya ini mau bertapa ini mas, mau mencari kesaktian gitu tujuannya mau mencari kesaktian. Dan kakinya ini mas, terus kakinya ini berdiri di atas batu, yang satunya yang tiga ini duduk mas begini, yang satu suruh berdiri, yang satu suruh berdiri sampai kakinya ini membuat apa itu namanya itu bukan pindah mas, semacam membentuk lah mas, batu itu mas, gitu katanya. Nah ini untuk dijadikan saksi bahwasannya dia itu apa itu namanya, dia itu bertapa mas, gitu. Dan di sini dulu ini satu kaki mas, ya itu aslinya satu kaki mas, entah itu yang kanan entah itu yang kiri. Terus dulunya di sini ini semacam dibuat apa itu namanya petilasan mas ya. Petilasan ini dulunya ini dibuat untuk mencari orang sekitaran sini ini, tahu entah dari jauh kan, entah dari sekitaran sini ini mencari mustika, terus mencari barang semacam keris, semacam kayak minta kelancaran rezeki begitu di sini. Soalnya kan kenapa mas, marah mas kalau dimintai kerezekian, entah itu dimintai ilmu, di sini ini marah mas, marah. Kenapa? Soalnya di sini kan pernah mas ya, pernah. Nah ini mas, ini datang ini mas. Nah ini buaya putih sini di Rowo ini. Buaya putih itu yang dinamakan Deno. Kalau katanya orang Jawa sama orang Madura itu Deno gitu. Ini buaya putih. Dan ini yang menjaga mas, yang menjaga dan bisa memperlihatkan
wujudnya mas. Gitu. Berarti di sini ada banyak benda-benda pusaka. Oh banyak mas. Dan kenapa batu itu kok bisa tenggelam mas? Ya dulunya kan ada di permukaan, sekarang tenggelam di dalam ramal, tenggelam air. Bila itu mas, agar tidak disalahgunakan mas. Oleh siapa? Oleh siapapun mas. Begitu. Soalnya di sini ini kalau ada yang punya hajat atau entah itu punya nadar lah, apa itu ya dengan izin Allah akan terkabul mas. Begitu. Oke Pak Ustadz ya. Di sini ya dengar-dengar banyak dikunjungi oleh orang-orang Bali. Dan tentunya itu orang Bali itu kesini pasti punya maksud. Ya. Kira-kira untuk berwisata atau apa namanya atau untuk beribadah datang ke sini. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan tahu. Saya kan tadi kan pernah bilang mas ya, di sini ada orang mukso mas. Dan ada yang punya nadar mas. Ya. Ini di sini ini ada kayak semacam resi begitu mas. Tempatnya orang bertapa. Jadi orang Bali itu di sini ini nomor satu untuk membuang bala dan untuk apa itu namanya menyempurnakan ibadahnya mas begitu. Salah satu juga tempat Iya, ibadah. bukan orang Bali saja di sini nih mas. Orang Lumajang, Tengger, Kasenduro datang semua di sini. Begitu. Kira-kira agamanya apa? Hindu mas. Soalnya kan batu tiga itu kan tempatnya orang beribadah, tempatnya orang bertapa, dan satunya berdiri, dan begitulah yang dinamakan Watu Pecah. Berarti ada 3 batu ini? Iya mas, ada mas, memang ada. Kalau mas mau lihat 3 atau 4? kalau yang 4 ini masih disembunyikan mas, yang 1 ini mas, cuma yang 3 ini sudah mulai muncul mas. Begitu. Bisa terlihat. Kalau mas mau melihat nggak apa-apa mas, apa perlihatkan. Bukan, soalnya kan ini kan sejarah mas, begitu mas ya. Sejarah ini perlu mas untuk pembelajaran mas begitu. Dan ini apa itu namanya ya nomor 1 kurang perhatian lah mas. Jadi kayak lampu itu udah ada. Soalnya kan kalau ada lampu kan enak mas, untuk orang bermediasi dekat sini kan enak mas. Untuk mencari apa tak apa. Memang kalau di sini tempatnya orang bertapa mas. Begitu. Cuman kebanyakan di sini nih mas ya, mencari semacam kayak pesugihan. Di sini. Ini di sini ya kan banyak juga sosok gaib, terus sering dibagi untuk tujuan-tujuan tertentu. Iya. Kalau diminta itu pesugihan, apakah juga marah itu? Kalau di sini nih mas ya, kalau orang bertapa itu nggak ngasih pesugihan mas, makhluk yang lainnya mas. Begitu. Tetap mukso orang ini mas, tetap ada, masih bertapa, tetap ada. Yang mengasihkan, yang ngasih semacam pesugihan, tahutan pesugihan ini bukan dia, makhluk yang dari pantai selatan. Soalnya kan ini nih kan menyambung mas. Saya kan ada gerbang tadi tuh mas, saya buka. Ini nyambung ke pantai selatan. Mungkin ini Pak Ustadz ada pesan-pesan dari Pak Ustadz sendiri. Bagaimana? Kenapa kok takut mas? Tidak usah takut mas. Ya agak merinding aja. Tak usah takut mas ya. Bentar mas. Ini ada di sini nih mas. Nah ini buaya putihnya ada di sini mas. Tolong mas. Bisa nih mas. Di sini nih mas. Nah ini kan ada rawa. Lalu becaknya ada di sini. Di rawa-rawa. Di rawa. Nah, terus di sini nih mas ya. Di sini kalau orang bertapanya itu tempatnya itu bukan ya di ini mas.
di tengah-tengah rawa ini. Kalau ini kuntilanak mas, kuntilanak, genderuwo. Terus toyol-toyol banyak di sini mencari tuan mas. Banyak makhluk Iya banyak mas makhluk gaib untuk mencari apa itu kalau toyol itu banyak sini. Kalau mas mau melihat toyol apa mau mencium auranya toyol saya buktikan mas. Terima kasih Pak Ustadz. Itu penjelasannya tentang cerita petilasan Watu Kecak di sini Pak Ustadz ya. Dan pesan moralnya itu iya, begini mas ya. Pesan moralnya Kalau bisa mas, kalau bisa tempat ini ya dijaga dengan baik. Soalnya ini kan sejarah mas, sejarah. Terus kalau bisa apa itu dikasih penerangan lah mas. Begitu agar orang yang bermediasi dekat sini ini tidak takut lah mas. Begitu, tidak takut. Kan enak mas kalau bermediasi itu kan kalau tidak takut kan enak. Tapi kalau tujuannya sudah bermediasi kan pasti gak takut. Kan begini mas, kalau di sini ini tidak perlu yang sana itu mas, kasih penerangan. Di sana mau jalan kemana itu, takutnya ada ular ada apa kan begitu. Dan jaga dan jangan sampai di area Watu Kecak ini jangan sampai membuat onar, jangan sampai membuat maksiat. Yang marah ini buaya putih ini mas. Kalau marah mas, aduh celaka mas. Lah ini buaya putih ini masih apa itu namanya, masih sama Nyai Sekarsari itu masih semacam anak buahnya mas, begitu. Sekarsari ini Nyiro itu. Bukan, Nyai Sekarsari ini semacam panglimanya perang Nyiro Kidul mas, begitu. Nah ini mas sudah datang genderuwonya ini. Ada yang jatuh Pak Ustadz. Iya mas, memang ada genderuwo mas, matanya merah mas. Pesannya itu kalau bisa jangan sampai berbuat maksiat mas. Bikin acara mas. Dan jangan sampai apa itu namanya pakai kencing sembarangan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nah, itu teman-teman Anda bisa simak channel video ini nantinya. Bagaimana pendapat Anda, pastikan Anda menyimak sampai selesai. Nah, itulah cerita petilasan Watu Kecak ya. Mengapa kok diberi nama Watu Kecak. Dan tadi pesan-pesan moralnya itu sangat bagus banget. Artinya kita tetap harus melestarikan ya, melestarikan apa ya, budaya atau sejarah di Indonesia ini, dan untuk menjaga juga. Nah, itu pesan-pesan moralnya. Jadi kita juga menjaga sikap ketika berada di alam juga. Oke, terima kasih. Itu teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pastikan Anda berkomentar di bawah ini ya. Apa pendapat Anda? Sampai jumpa, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.